Anak-anakku sekalian, pada bab 3 semester genap ini, kita akan masuk pada materi baru, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, agar kalian dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di awal pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing untuk kemandirian bangsa, untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah, karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, teknologi juga merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu beriringan menyesuaikan zamannya atau dinamis. Sekarang kita bahas perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia. Perkembangan iptek di dunia. Perkembangan iptek di dunia dapat kita lihat dengan terjadinya beberapa revolusi teknologi, dibagi menjadi dua bagian, sebelum abad ke-20 dan bagian sesudah abad ke-20 dan setelahnya. 1. Sebelum abad ke-20. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian tahun 1444, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Berkat penemuan ini, berkembang revolusi ilmu pengetahuan, di mana pemikiran dan ide dapat meluas, melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutaran DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik, yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik, sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk dunia komputer, dimulai dari ENIAC
Numerical Integrator and Computer. Komputer menggunakan transistor atau UNIVAC. Tahun 1953, IBM mengeluarkan komputer dari seri 650 dan 700. Kemudian tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer personal atau PC. 3 tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang dengan kebutuhan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. Pertama, sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik, sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subak pada tahun 1072 yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian, di bidang kelautan, nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu pinisi, yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada, untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia, terus berkembang ke bidang lainnya, seperti arsitektur rumah adat dengan candi-candi megah, contoh Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 2. Pada abad ke-20 dan setelahnya. Pada abad ke-20 dan setelahnya, perkembangan iptek sudah ada pada masa itu, kemudian masuk ke dunia pendidikan, di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan iptek lebih spesifik. Dari lembaga itulah iptek di Indonesia lebih maju lagi. Dalam bidang komunikasi, pemerintah membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa tahun 1975, sehingga radio dan televisi mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Dr. B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia. Berikut ini akan disampaikan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di beberapa bidang bagi bangsa dan negara Indonesia. Bidang ekonomi. 1. Pengaruh positif. A. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. C. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. D. Persaingan dalam dunia kerja, sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. E. Peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. 2. Pengaruh negatif. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. D. Meningkatnya sikap konsumtif. C. Kemajuan teknologi juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Bidang sosial budaya. 1. Pengaruh positif. A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. B. Dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. C. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. D. Hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp,
Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. 2. Pengaruh negatif. A. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. B. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. C. Adanya kesenjangan sosial. D. Memudarkan nilai-nilai asli bangsa. E. Masyarakat cenderung bersifat individualistis. Bidang pendidikan. 1. Pengaruh positif. A. Pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. B. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. C. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. D. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia. E. Teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Pengaruh negatif. A. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindakan kriminal atau tidak dibenarkan. B. Menurunnya motivasi dan prestasi belajar, serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. C. Kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Demikianlah pengaruh positif dan negatif di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Masih banyak bidang lainnya yang dapat kita analisis pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. 3. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. 4. Pengaruh kemajuan iptek cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat di dunia dan khususnya bagi Indonesia. Selain itu, kemajuan iptek ini juga membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Sampai di sini penyampaian materi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.